Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimuliakan Allah SWT, majelis kita ini adalah majelis usaha yang mendengarkan usaha, yang berbicara pun usaha. Usaha perkara yang sangat penting dalam kehidupan seluruh umat manusia. Siapa saja, di mana saja, yaitu usaha hidayah. Hidayah ini adalah satu petunjuk, satu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bila hidayah ini masuk di dalam hati, maka manusia itu akan kenal kepada Allah SWT. Dia akan faham bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Negara-negara tidak berkuasa, rakyat juga tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah yang menciptakan negara-negara, yang menciptakan rakyat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini betul-betul tidak bisa apa-apa. Manusia ini tidak ada apa-apanya. Manusia ini tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Manusia ini tidak hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah. Manusia ini tidak bisa berpikir kalau tidak dikasih fikir oleh Allah. Manusia ini tidak bisa melihat kalau tidak dikasih penglihatan oleh Allah. Manusia betul-betul sangat berhajat kepada Allah dalam setiap waktu, dalam setiap detik. Kalau satu detik saja manusia tidak ditolong oleh Allah, maka manusia ini akan musnah. Kalau satu detik saja otak manusia tidak ditolong oleh Allah, maka dia akan menjadi gila. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada telinga, maka telinga itu akan tuli. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada jantung kita, jantung kita akan mandek. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada keluarga kita, keluarga kita akan berantakan. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada istri kita, nggak tahu jadinya. Bisa-bisa lari ke Korea, nggak bisa dicari lagi. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada anak kita, maka anak kita akan teler di pinggir jalan. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah di sawah kita, nggak akan panen. Sudah panen tidak datang pertolongan Allah, nanti panennya tidak akan bermanfaat. Dimakan jadi penyakit, dikasihkan anak jadi nakal, dikasihkan istri jadi rewel, kalau tidak ditolong oleh Allah SWT. Ini kalau hidayah masuk dalam hati orang itu paham begitu.
Kalau hidayah belum masuk, perasaannya yang kuasa itu manusia, yang kuasa ini, yang kuasa itu, yang kuasa ini, yang kuasa itu. Sehingga kita ini hidup dalam kebingungan. Tapi kalau hidayah masuk dalam hati, oh, yang berkuasa cuma Allah. La ilaha illallah. Setiap saat ingat kepada Allah. Kalau orang itu belum dapat hidayat, maka dia akan berpikir, bagaimana mungkin orang kok disuruh ingat terus sama Allah itu bagaimana? Apa ya bisa? Tapi kalau sudah hidayah masuk dalam hati, pikiran itu berubah. Orang kok disuruh lupa kepada Allah itu apa ya bisa? Wong tiap detik berhajat kepada Allah. Tiap waktu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Makan dari rezeki Allah. Minum dari minuman yang Allah ciptakan. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Kok suruh lupa kepada Allah itu apa ya bisa? Ini kalau hidayah masuk. Kalau hidayah belum masuk, orang kok suruh ingat terus sama Allah apa ya bisa? Nah. Oh wali ya. Nah. Ini hidayah tidak masuk. Kalau hidayah itu masuk di dalam hati semuanya kan, maka tidak ada yang lebih menggembirakan melebihi mengamalkan perintah Allah. Dan tidak ada yang lebih menyusahkan melebihi maksiat kepada Allah. Orang itu kalau sudah dapat hidayat merasa bahwa maksiat itu lebih bahaya dari segala racun, lebih berbahaya dari segala yang berbahaya. Karena ini bisa mendatangkan murka Allah. Dan kalau hidayah itu masuk dalam hati, orang akan punya keyakinan mengamalkan perintah Allah itulah yang paling menguntungkan, paling menguntungkan, paling menyelamatkan, paling membahagiakan. Itu kalau hidayah masuk di dalam hati. Nah, mulaikan Allah SWT, kalau hidayah itu masuk di dalam hati, orang itu akan paham Allah Maha Kuasa, Allah betul-betul Maha Agung, tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Bagaimana otak yang 1 liter bisa membayangkan Tuhan pencipta alam semesta ini, yang telah menciptakan alam semesta ini dengan kun, jadilah maka jadi. Bentuknya alam ini saja kita ini tidak bisa menggambarkan. Bentuknya alam semesta ini apa bunder, apa persegi 4, apa persegi panjang, batasnya di mana, otak kita nggak sampai. Apalagi kok batasnya alam, jumlahnya alam semesta ini kita ini membayangkan saja nggak bisa. Berapa jumlahnya bulan 1 itu yang kamu tahu, banyak yang sana itu. Nah, berapa jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit, nggak ada yang tahu. Kalaupun tahu itu namanya Abu Nawas. Nah, berapa jumlahnya Abu Nawas bintang-bintang yang ada di langit? Kamu tahu apa enggak? Tahu. Jumlahnya sama dengan rambut kepala kamu itu. Hitung sendiri. Nanti kalau sudah hitung laporan sama saya. Itulah jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit. Katanya Abu Nawas. Maknanya ini tidak ada orang yang bisa ngitung. Sampai ahli-ahli antariksa, ahli-ahli teropong-teropong gede, nggak bisa. Apalagi kau ngitung, memperkirakan saja tidak bisa. Ini semua ciptaan Allah. Dari kun jadilah maka jadi. Maka keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Ini kalau orang dapat hidayah. Maka kata para ulama, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Allah lah yang menciptakan atas, yang menciptakan bawah. Allah tidak di bumi, tidak di langit. Allah lah yang menciptakan bumi, menciptakan langit.
Allah tidak berhajat dengan apa saja, tidak berhajat dengan zaman, tidak berhajat dengan tempat. Dialah yang menciptakan segala tempat. Subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah. Betul-betul tidak bisa diukur oleh otak manusia. Ini kalau orang dapat hidayah. Sehingga kalau mendengar asma Allah disebut Allahu Akbar, hatinya gemetar, ketakutan. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, bagaimana kalau sekarang itu dibisikkan ke telinga kita, itu Pak Presiden ada di belakang kamu, pasti kita akan terkejut. Nah, Presiden, iya Presiden ya, di belakang kamu itu. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, kalau kita dikasih tahu itu belakang kamu ular, terkejut nggak kira-kira? Terkejut. Kalau dikasih tahu harimau di depan itu, kita akan terkejut. Orang beriman oleh karena Allah Ta'ala, bagaimana tidak terkejut ketika disebut nama Allah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh presiden, yang menciptakan seluruh harimau, yang menciptakan seluruh ular, yang menciptakan dunia, yang menciptakan akhirat, yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka. Bagaimana dia tidak terkejut? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya gemeter. Itulah tandanya orang dalam hati ada hidayah. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, ini hidayah, salah satu hasilnya hidayah itu kayak begitu. Setelah kenal dengan keagungan Allah, kalau hidayah ini masuk, malaikat amal agama itu senang, sudah enggak karuan senangnya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi, sejuk mataku waktu salat. Baginda Nabi itu malaikat kalau beliau itu lagi capek, lagi pokoknya sangat capek sekali lah, maka beliau mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna biha, ayo salat biar seger lagi. Nah, jadi baginda Nabi itu kalau capek malah salat biar seger. Nah, ini orang yang tahu keagungan Allah SWT, keagungan agama Allah SWT. Alhamdulillah ya. Saya sedang mencari siapa yang ngantuk. Ini kalau ngantuk itu kok kelihatannya bahaya sekali. Kalau orang diajak bicara agama ngantuk, ini kelihatannya sangat bahaya. Betul bahaya. Kalau direnung itu bahaya. Kalau dianggap tidak bahaya, biasa, itu karena nggak mikir yang betul-betul. Kalau kamu pikir betul-betul, bahaya betul. Nah, malaikat Allah Ta'ala ya, kalau saya ini bicara mengenai raja-raja, presiden-presiden, pejabat-pejabat yang ada di sini, terus kemudian kamu tidak menghiraukan sama sekali, apa kira-kira marah nggak itu pejabat-pejabat yang datang itu? Kira-kira tersinggung nggak malaikat? Kira-kira ya akan tersinggung. Padahal itu pejabat, cuma manusia aja yang 5 tahun pensiun. Ini kita renungi malaikat. Jadi kalau sudah bicara agama itu kayak para sahabat. Para sahabat itu juga kayak kita, kadang-kadang main-main, naik kuda, lempar-lemparan semangka. Biasa, guyonan juga kadang-kadang. Tapi kalau sudah urusan agama datang, matanya melotot semua, merah semua, nggak ingat apa-apa lagi. Nah, ini para sahabat sebenarnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, baginda Nabi itu, masya Allah, sangat sayang sama istrinya. Tapi kalau sudah mendengar adzan dikumandangkan, seolah-olah tidak kenal. Seolah-olah tidak kenal. Au kama qalat.
Jadi begitu kita kalau sudah urusan agama, ini ada orang namanya Bishr Al-Hafi. Itu dulunya itu preman mereka. Bishr Al-Hafi itu asalnya preman. Dia sedang duduk di warung gitu, ngobrol sana ngobrol sini dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada orang lewat, jauh lah, dulu nih. Ke masjid. Ini panggilan Allah datang, hayya 'alas shalah, ke masjid, katanya orang tadi. Maka Bishr Al-Hafi ini terkejut. Panggilan Allah katanya dia. Saking terkejutnya itu sampai lupa, enggak pakai serandal, lari ke masjid. Langsung jadi wali. Gara-gara tergopoh-gopoh, ada orang mengatakan panggilan Allah ini masjid. Berubah itu asalnya perweman tidak karuan, nanti jadi wali tidak karuan. Nah, maka nanti kalau di taskil itu begitu. Cepat, insyaallah menekan. Jadi bukan masalah bicara ini, tapi sikap kita ini bagaimana? Kalau sikap kita kepada Allah ini betul-betul mengagungkan, Allah akan memberikan kepada kita hal-hal yang agung, teman-teman. Insyaallah menekan. Nah, itu caranya. Kita ini kalau ngomongnya itu sudah banyak yang pandai-pandai ngomong. Nah, tapi bagaimana sikap kita? Sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada Rasulullah, sikap kita mengenai negeri akhirat, sikap kita mengenai agama Allah, sejauh mana kita mengagungkan perkara-perkara ini, sejauh itu pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi cerita mengenai usaha hidayat. Bagaimana usaha hidayat itu? Innal huda hudallah. Hidayah itu adalah milik Allah semalakan. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Manusia tidak bisa memberikan hidayat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui yang mulia baginda Muhammad SAW memberitahu kepada kita usaha-usaha yang bila kita kerjakan Allah akan kasih hidayah. Yang pertama kali mendengarkan pembicaraan agama ini. Ya, tandanya orang itu mau dapat hidayah itu dengarkan pembicaraan agama itu, dengarkan betul-betul. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah. Orang yang mendengarkan betul, yastami' itu mendengarkan sungguh-sungguh. Bukan sekedar dengar, tidak. Yastami' itu betul-betul mendengarkan, maknanya itu. Mereka ini adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Nah, kita ini belajar kalau ada pembicaraan mengenai agama, pembicaraan mengenai keagungan Allah, pembicaraan mengenai bagaimana pentingnya taat kepada Allah, kita dengarkan sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Kemudian usaha yang kedua malaikat, kita juga harus bicara. Nah, jangan hanya mendengarkan saja, tapi bicara. La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman orang itu tidak akan lurus, kata Nabi ini, iman orang tidak akan lurus sebelum hatinya lurus. Dan hati tidak akan lurus sebelum lesannya lurus. Maknanya kalau lesan lurus, hati jadi lurus. Kalau hati lurus, iman lurus. Kalau iman lurus, amal jadi lurus. Kalau itu semua lurus,
datang pertolongan Allah, datang barokah Allah, datang nusratullah dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan di akhirat. Insyaallah kan? Dibiasakan kita ini bicara keagungan Allah SWT. Bangun tidur ketemu istrinya, Assalamualaikum, saya hamba Allah, kamu adalah hamba Allah. Allah yang menciptakan aku dan yang menciptakan kamu. Kita tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, minum minuman dari Allah. Kita tidak bisa bernafas satu nafas pun tanpa ditolong oleh Allah. La ilaha illallah. Maka kita harus senantiasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ingat kepada Allah. Insyaallah, hei istriku, insyaallah. Ketemu anaknya, ayah kamu hamba Allah, kamu pun hamba Allah, semua manusia hamba Allah, semua binatang hamba Allah, tinggal di bumi Allah. Sebentar lagi akan pergi ke akhirat untuk masuk surga bagi orang yang taat kepada Allah, atau masuk neraka bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Maka anakku, jagalah agama karena Allah. La ilaha illallah. Ketemu pelajar, Assalamualaikum, sudah selesai ujian? Alhamdulillah. Kamu ingin ujian kamu ada manfaatnya? Kamu ingin ijazah kamu ada manfaatnya? Yo, ingin. Kalau kamu ingin ijazah kamu ada manfaatnya, maka kamu amal agama dengan baik. Yakin kepada Allah, sholat 5 waktu dijaga, ikut taklim di masjid, insyaallah. Nah, kalau kamu tidak mau taat kepada Allah, bisa-bisa ijazah kamu tidak ada manfaatnya. Banyak orang punya ijazah sarjana ekonomi, tapi malah banyak utangnya. Banyak orang tidak punya ijazah, malah banyak duitnya. Yang memberi rezeki Allah, bukan ijazah yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Ketemu pejabat, Pak Lurah, Pak Camat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini Pak ya, ini belajar bicara agama, jangan Bapak tersinggung. Ini belajar kok Pak, ini belajar ngomong, tapi ngomong yang baik. Ya, silakan ngomong apa kamu? Saya ingin melihat Bapak jadi raja di surga Allah. Jabatannya tidak akan lepas selama-lamanya. Maka Bapak ikut bareng-bareng program di masjid bersama teman-teman masjid. Bagaimana Pak? Insyaallah. Ketemu petani, Assalamualaikum warahmatullahi. Pak, ingin enggak sawahnya selamat panen, terus rizkinya barokah, anaknya baik-baik, istrinya taat, pergi ke Mekah, ke Madinah. Nah, mau apa enggak Pak? Mau. Maka dari itu Bapak sama-sama dengan kita menghidupkan amal masjid. Dalam satu hadis, kalau orang itu menghidupkan amal masjid, maka nanti rizkinya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu siapa lagi? Ketemu orang tua, Assalamualaikum warahmatullahi. Mbah, kelihatannya di dunia tidak lama. Nah, mau apa lagi? Nah, dunia ya cuma begini saja. Katanya Pak Kiai, siapa yang sudah kawin berarti sudah tahu dunia dengan segala isinya. Tinggal akhirat saja yang belum tahu. Maka kita ke masjid untuk belajar akhirat. Mbah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira bicara begitu bisa enggak? Nah, setiap ketemu orang bicara agama. Ini supaya
Agama itu masuk dalam hati itu kuncinya di mulut ini. Kalau mulutnya tiap hari cuma bicara sawah, ladang, rabuk, macul, ngluku, nggaru. Nah, wedang kopi, wedang teh, wis ngono kuwi tok terus. Nanti yang dalam hati kita ya adanya wedang kopi, wedang teh, sawah, ngluku, nggaru itu. Apa yang kita bicarakan itu akan masuk dalam hati. Kuncinya hati itu mulut. Ini hadis ini. Jangan mengatakan Allah ngomong tok tapi enggak diamalkan. Loh, jangan begitu. Ngomong dulu, lama-lama amal. Nah. Ngomong aja dulu, lama-lama amal. Seperti orang mau kawin tuh ngomong aja, lama-lama kawin betul. Nah. Jual beli itu ngomong aja, lama-lama jual beli betul. Jadi ngomong itu penting. Maka ngomonglah yang baik. Ngomong yang baik itu apa? Ngomong mengenai keagungan Allah, bicara mengenai akhirat, bicara agama ini penting, sangat penting, melebihi yang penting. Ini termasuk usaha hidayah yang penting ini. Bicara agama. Nah, mulai karena Allah Ta'ala dan termasuk usaha agama yang sangat penting lagi adalah usaha hidayah yang sangat penting lagi adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Semua amalan yang sesuai dengan arahan Nabi maka itu akan mendatangkan hidayah. Apa saja ikut arahan Nabi? Arahan Nabi itu siapa yang tahu? Yang tahu adalah para sahabat. Arahan sahabat itu siapa yang tahu? Itulah para ulama-ulama yang ahlinya. Supaya kita bisa ikut Nabi, harus dekat dengan para ulama, dekat dengan kehidupan para sahabat. Ya. Orang ini semulaikan Allah Ta'ala, walaupun dia diajari ilmu pertanian, tapi kalau di sekitar dia ini tidak ada sawah, nggak ada ladang, pahamnya sedikit nanti. Tapi orang nggak pernah sekolah pertanian, tiap hari diajak ke sawah, diajak macul, nanti pahamnya mengenai pertanian banyak. Begitu juga semulaikan, kalau hidup kita ini dalam suasana bukan suasana kehidupan para sahabat, suasana kehidupan lalai, maka kita ini paham agama dikit gitu aja. Tapi kalau hidup kita ini dalam suasana kehidupan sahabat, suasana dakwah, suasana ilmu, suasana ibadah, suasana kasih sayang satu sama lain, dimulai dari masjid-masjid kita, rumah-rumah kita, maka kita nanti akan mudah memahami dan merasakan barokahnya agama itu. Jadi suasana ini penting. Maka malam Jumat itu kita duduk di sini bicara agama, kita malam hari tahajud, tidur semua pakai adab tidur semua, pakai sunnah Nabi semua, nggak bicara dunia. Kalau bisa, kalau sudah ke masjid, HP-nya dimatikan klek, nggak dibuka-buka lagi. Untuk apa? Untuk membuat suasana para sahabat. Karena para sahabat dulu nggak ada yang pakai HP, nggak ada. Ada sahabat pakai HP? Allah memberi sahabat HP 10 truk juga bisa. Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala-galanya. Tapi para sahabat tidak dikasih HP, menunjukkan HP itu tidak baik. Betul nggak semuanya? Itu pikirannya orang iman tuh begitu semuanya. Oh, itu kan dulu zaman onta belum ada HP. Nah. Belum ada HP, tapi Allah kan ada. Allah bisa memberikan itu